bagi saudara kita yang muslim, itu sangat mudah sekali. Kita mencontoh bagaimana kriteria yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW, kemudian Rasul mewariskannya kepada kita semua. Sifat-sifat Rasulullah SAW itu utamanya ada 4. Fatonah, tabligh, amanah, dan siddiq. Fatonah itu adalah cerdas. Artinya dia memiliki satu tingkat kecerdasan yang tinggi. Fatonah berarti menguasai data-data. Baik itu data-data pendidikan, kesehatan, demikian juga kesenjangan antara fakir dan miskin, demikian juga bagaimana data ibu yang hamil, yang stunting, menguasai I-Core, Incremental Capital Output Ratio, menguasai Gini Ratio, demikian juga kota-kota yang masih terbelakang di Indonesia, dan disparitas antara Jawa dan luar Jawa. Kemudian juga jikalau di hadapan kita ada seorang sarjana S1 dengan S2, kenapa tidak mengambil S2? Jika ada S2 dengan S3, kenapa ngambil S3? Jika ada yang hanya bisa berbicara bahasa Indonesia saja dengan yang bahasa Inggris, kenapa kita nggak ngambil bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Kalau ada yang bisa Indonesia, Inggris, Arab, kenapa tidak memilih Indonesia, Inggris, Arab? Memang memiliki gelar akademis tidak selalu menjamin bahwa seseorang itu adalah cerdas. Tetapi minimum seseorang yang sudah kuliah di satu perguruan tinggi, dia sudah belajar satu disiplin keilmuan secara terstruktur, sudah belajar secara tersistematis. Makanya ini akan membantu menjadikan dia seorang yang fatonah. Jika ada yang bisa tampil di forum-forum internasional, mengapa kita tidak memilih pemimpin yang bisa tampil dengan kecerdasan yang tinggi, dengan bahasa yang baik, dengan tutur kata yang baik? Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, setelah melakukan kajian yang cukup dalam dan cukup panjang, saya mencoba untuk menuliskan fatonah dalam satu buku, yaitu Fatonah, Professionalism, Quality, dan Competence. Ini ada sekitar 250 halaman, yang dimana ternyata jikalau kita dalami fatonah itu, maka kita akan memiliki beberapa value yang membentuknya. Di sana ada knowledge and learning, ada itqan and quality, strategic and tactful, ada musyawarah, ada time management, ada seorang yang selalu berevaluasi dan continuous improvement, serta dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cerdas, fatonah. Tabligh artinya balagha yubalighu tabligan. Artinya mengkomunikasikan dengan sesama. Tutur katanya baik, kemudian juga bahasanya teratur, kemudian juga sistematis. Nah, kemudian juga mampu berkomunikasi dengan semua kalangan. Itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan anak yatim, dengan piatu, kemudian juga dengan orang tua, dengan nenek-nenek, semuanya disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dengan baik. Nah, kita mencari pemimpin yang tutur katanya baik, yang menjelaskan masalah yang pelik tentang kebangsaan dengan baik. Karena apa? Karena masyarakat itu tidak semuanya pandai. Masyarakat itu tidak semuanya intelektual. Banyak yang pendidikannya rendah. Nah, bagaimana kita memilih pemimpin yang cara komunikasinya bagus? Jika di forum nasional bagus, di desa bagus, di forum internasional juga bagus. Nah, kita harus memilih pemimpin yang maqalla wadallak. Bicaranya padat, tetapi sudah tersampaikan pesannya. Setelah melakukan kajian yang lebih dari 1 tahun, saya mencoba untuk menuangkan konsep tabligh menjadi satu buku yang tebalnya hampir sekitar 300 halaman. Nah, dalam konsep tabligh Rasulullah SAW, ternyata itu ada visionary and communicative leadership. Jadi seorang pemimpin yang mampu melihat visi ke depan dan mampu mengkomunikasikannya. Di dalamnya ada clear vision, di dalamnya ada share mission, effective communication, teamwork, motivating and inspiring, care and compassionate, serta leading with examples. Jadi ternyata memberikan contoh suri teladan itu adalah tabligh yang konkret dan nyata. Nah, yang paling penting juga adalah amanah. Amanah itu artinya bisa memegang tanggung jawab, bisa mengemban anggaran. Kita lihat track recordnya ketika mendapatkan APBN atau APBD sekian triliun, bagaimana laporan keuangannya? Apakah WTP, wajar tanpa pengecualian,
Dalam hal amanah ini kita bisa melihat kemungkinan capres kita bisa berasal dari pejabat karir atau pengusaha. Kalau pejabat karir kita melihat apakah ada kenaikan harta yang tidak wajar. Dahulu sedikit, sekarang luar biasa. Atau kalau seandainya latar belakangnya ada pengusaha, apakah dia mempergunakan kekuasaannya untuk bisnisnya? Atau ada penambahan aset, proyek, atau lahan yang fantastis. Nah, seorang yang amanah pasti tidak akan mempergunakan keduanya ini. Dan seorang yang amanah pasti tidak akan mempergunakan kekuasaannya agar hartanya naik secara tidak wajar, kalau seandainya pejabat karir, atau ada kenaikan aset, harta, proyek, atau lahan yang fantastis, jikalau dia latar belakangnya adalah pengusaha. Kita tidak bisa cerita saya akan amanah, tetapi yang paling bagus adalah melihat bagaimana ke belakang tentang laporan keuangan ketika dia menjabat. Berbicara tentang amanah, ternyata ini adalah satu yang sangat luar biasa. Amanah itu ternyata dibangun atas trustability. Ada justice di sana, ada fulfilling commitment, ada transparency, ada independency, ada emotional and physical fitness, serta ada accountability dan responsibility. Saya mencoba menuangkannya dalam satu buku yang kurang lebih sekitar 200 halaman. Insya Allah kita membaca bagaimana contoh suri teladan amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah siddiq. Nah, siddiq ini adalah integritas. Integritas, kemudian juga siddiq berarti kejujuran. Siddiq berarti apa adanya. Nah, yang paling mudah, siddiq ini adalah bagaimana cerminan kepribadian, cerminan intelektualitas, dan cerminan spiritualitasnya. Bagaimana juga keturunannya, karena kita ingin tahu apakah dia ini person of trust atau tidak. Untuk saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, melihat dan memilih calon pemimpin sangat mudah sekali. Bagaimana kita melihat kejernihan tauhidnya, bebas dan jauh dari syirik, jauh dari bid'ah, jauh dari khurafat. Demikian juga dia memiliki semangat tajdid, semangat pembaruan, semangat perubahan. Karena itu adalah inti daripada semangat pembaruan Muhammadiyah. Untuk ikhwanana min Nahdlatul Ulama, kita harus memiliki pemimpin yang aswaja, artinya ahlus sunnah wal jamaah. Dia harus bisa memimpin sholawat. Karena apa? Karena dia muslim. Demikian juga kunutnya fasih, bisa memimpin istighosa sebagai manifestasi permintaan pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan pesantren dan dekat dengan kultur NU. Makanya semakin dekat seorang calon pemimpin dengan kultur NU, berarti dia bisa lebih diterima di kalangan hadirin. Nah, bagi saudara-saudara kita yang umum, sesungguhnya memilih pemimpin itu mudah saja. Kita lihat bagaimana tauhidnya, bagaimana salatnya, rajin tidak, bagaimana bacaan Qur'annya, ikhfa, idgham, gunnah, bila gunnahnya, rapi enggak. Demikian juga sempat tidak dia pergi haji dan umroh. Kenapa? Haji dan umroh ini kelihatannya simple, tetapi seseorang yang tingkat takwanya rendah tidak akan mementingkan untuk berangkat haji dan umroh. Karena apa? Karena memakan waktu. Dan tentu saja kita bisa melihat sinar dari iman itu dalam akhlaknya. Bagaimana berinteraksi dengan orang lain, terlihat tutur katanya, budi baiknya, sopan santunnya. Dari situlah kita akan melihat calon pemimpin kita. Dan alhamdulillah setelah melakukan kajian yang cukup lama, saya mencoba menuangkan konsep tentang siddiq menjadi personal excellence. Siddiq ternyata dibentuk dari 7 komponen. Pertama, harus kuat tauhidnya, honest, jujur, peace of mind, orang yang tenang, orang yang tidak emosional. Demikian juga ada kesabaran di sana, ada kesyukuran di sana, dan dia harus halal oriented. Artinya, tidak bisa seorang itu menjadi siddiq jika dia korupsi. Tidak bisa seorang itu menjadi siddiq jika laporan keuangannya itu tidak jelas. Dan pastinya siddiq juga ada istiqomah. Jadi sesungguhnya memilih pemimpin itu gampang. Kita terapkan aja siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Bagaimana kecerdasannya, bagaimana cara berkomunikasinya, bagaimana tingkat amanahnya, dan bagaimana tingkat integritasnya. Jikalau kita sudah bisa memilih, insya Allah kita akan memiliki pemimpin di 2024
pemimpin yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.